Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Strange But True tahun 2019. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan suatu pagi, seorang ibu bernama Charlene membawakan sarapan untuk putranya yang bernama Philip. Namun nampaknya saat ini keluarga mereka sedang mengalami suatu masalah. Yang tak lama, datang seorang wanita bernama Melissa ke rumah mereka dan Philip menemuinya. Melissa yang datang dalam keadaan hamil besar segera dipersilahkan masuk oleh Philip. Dan usut punya usut, ternyata Melissa merupakan mantan pacarnya Ronnie. Di mana Ronnie merupakan kakaknya Philip yang diketahui telah meninggal 5 tahun yang lalu. Mereka pun mulai basa-basi menanyakan kabar satu sama lain karena telah lama tidak bertemu. Kemudian Philip segera memberitahukan kedatangan Melissa kepada Charlene, yang nampaknya Charlene tidak menyukai kedatangannya Melissa. Hal itu dikarenakan terakhir kali mereka bertemu yaitu 5 tahun yang lalu, tepat di mana Ronnie meninggal dunia. Lantas Charlene meminta Melissa untuk to the point tentang maksud dan tujuannya datang ke rumahnya. Walaupun Melissa sadar kalau Charlene sangat tidak menyukai kedatangannya, Melissa berusaha tenang menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah Charlene. Kemudian Melissa mengeluarkan kaset pita yang didapatnya dari seorang cenayang. Mereka pun memutar kaset pita itu di kamarnya Ronnie yang di dalamnya terdapat rekaman suara si cenayang. Di mana cenayang itu mengatakan kalau bayi yang dikandung Melissa saat ini adalah anaknya Ronnie. Awalnya Melissa mengaku takut dan bingung ketika mengetahui kalau dirinya tengah hamil. Namun setelah mendatangi cenayang itu, Melissa sangat yakin kalau dirinya hamil karena Ronnie. Hal itu dikarenakan selama hidupnya Melissa hanya berhubungan dengan Ronnie. Mendengar itu tentu saja Charlene dan Philip tidak percaya karena Ronnie telah meninggal 5 tahun yang lalu. Akan tetapi Melissa tetap pada keyakinannya kalau kehamilannya akibat perbuatan Ronnie. Lalu sebelum pulang, Melissa memberikan alamat tinggalnya saat ini kepada Philip, di mana saat ini Melissa ngekos yang lokasinya sangat jauh dari keramaian. Kos-kosan itu milik pasangan tua yang bernama Bill dan Gail yang diketahui mereka tidak memiliki keturunan. Namun Bill dan Gail sudah menganggap Melissa sebagai anaknya sendiri. Dan mereka berdua sebenarnya juga tidak mengetahui siapa ayah dari bayi yang dikandung Melissa. Akan tetapi mereka tetap memberikan dukungan kepada Melissa hingga saat ini. Bahkan mereka bersedia ketika Melissa meminta mereka untuk menjadi walinya dan bayinya nanti setelah dilahirkan. Malam harinya Charlene terlihat merenung mengingat ketika dirinya mendapat kabar kalau Ronnie tewas dalam kecelakaan hingga membuat tangannya terluka. Lalu keesokan paginya Charlene masih kesal dengan Melissa yang datang tiba-tiba membawa kabar yang sangat di luar nalar. Hal itu membuatnya berdebat dengan Philip yang mengatakan mungkin hal itu bisa saja terjadi. Di mana setelah meninggal cairan Ronnie dibekukan dan Melissa menggunakannya untuk membuat dirinya hamil. Look, if. It's a big if. Philip! Someone's in here! Perkataan Philip ternyata membuat Charlene penasaran sehingga dirinya pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari informasi tentang pembekuan cairan. Di sana ia menemukan sebuah hasil uji klinis tentang hal itu yang dapat dilakukan 24 jam setelah kematian. Sementara Philip yang gabut sendirian di rumah mulai mencari informasi tentang apa yang dialami oleh Melissa dengan pergi menemui teman Ronnie dan Melissa yang bernama Chess. Dan ternyata Chess juga mengetahui tentang kehamilan Melissa. Lalu Chess menceritakan kalau selama ini Melissa selalu menyalahkan dirinya sendiri atas meninggalnya Ronnie. Bahkan Melissa tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan siapapun setelah kejadian itu. Ditambah dengan orang tua Melissa sendiri mengusirnya karena menganggap Melissa semakin hari semakin aneh. Di mana Melissa selalu membicarakan tentang kematian, berkomunikasi dengan roh dan reinkarnasi. Sementara di tempat lain, Charlene menelpon mantan suaminya yaitu Richard yang merupakan seorang dokter untuk menanyakan apakah cairan dapat dibekukan setelah seseorang meninggal dunia. Yang sayangnya Richard mengiyakannya.
Mendengar itu membuat Charlene menuduh Richard yang telah membantu Melissa untuk membukukan caranya Ronnie. Bahkan meyakini kalau Richard selama ini masih berkomunikasi dengan Melissa. Namun Richard mengelak hingga akhirnya Charlene memilih untuk menutup teleponnya. Lalu Richard menelpon Philip menanyakan kabarnya serta membahas apa yang terjadi kepada Melissa. Things are not the best. Take care of yourself. I love you. Yeah, you too. Setelah itu, Philip yang teringat dengan kaset witannya Melissa berniat untuk mendatangi cenayang itu esok hari. Lantas keesokan harinya ketika Charlene pergi keluar rumah, Philip yang sudah rapi segera pergi menuju tempat cenayang itu berada. Di sana Philip menanyakan tentang Melissa yang datang kepadanya tempo hari, namun cenayang sangat menjaga privasi setiap klien yang datang kepadanya. Cenayang malah mengatakan sebuah rahasia apa yang sebenarnya terjadi pada kakinya Philip. Lantas mendengar hal itu Philip meminta si Cenayang untuk meramal dirinya. Cenayang mengatakan kalau Philip ternyata selama ini menyembunyikan perasaannya yang sangat kehilangan Ronnie. Selain itu, Cenayang juga mengatakan kalau Philip akan mendapatkan masalah yang akan membuatnya terluka. Believes and it's true for her. Find your truth, whatever or whoever that is, could be trouble for you. Sementara Charlene sengaja datang menemui Melissa di kosannya, namun sayangnya Gail mengatakan kalau Melissa saat ini sedang bekerja, di mana Melissa bekerja di toko perkakas milik Bill. Lalu Charlene mengenalkan dirinya sebagai ibunya Ronnie yang ternyata Gail telah mengetahuinya. Hal itu karena Melissa sering menceritakannya dan berterima kasih kepada Charlene karena Richard telah membayar kos-kosan Melissa tanpa telat. Sontak Charlene pun kaget mendengar hal itu dan segera pergi dari sana, disusul dengan menelpon Richard yang diangkat oleh istri mudanya. Di mana dia mengatakan kalau Richard sedang dalam perjalanan menuju New York untuk menemui Charlene. Di tempat lain, Gail yang ingin mencuci pakaian tanpa sengaja menjatuhkan kaos kaki, lalu ketika ingin mengambilnya tanpa sengaja Gail menemukan bungkus rokok di belakang lemari. Ia pun membukanya dan menemukan obat di dalamnya yang entah obat apa. Lantas Gail menelpon Richard untuk menanyakan penemuan obat itu, namun Gail mengurungkan niatnya dan memilih untuk mencari tahunya sendiri. Karena Gail menganggap Bill sedang mengidap suatu penyakit yang disembunyikan darinya. Sementara Charlene sengaja menemui Richard di bandara dan mengajaknya pulang dengan mobilnya karena ingin meminta penjelasan Richard yang selama ini membayar kosannya Melissa. Alhasil di dalam perjalanan mereka pun berdebat tentang uang sewa kosannya Melissa. Di sana Richard mengaku hanya merasa kasihan kepada Melissa karena Melissa frustasi dan selalu menyalahkan dirinya atas meninggalnya Ronnie. Bahkan Richard juga mengatakan alasan dirinya pergi meninggalkan Charlene, yaitu karena semenjak kematian Ronnie kegiatan Charlene hanyalah meratapi kepergian Ronnie untuk selamanya. Sedangkan Richard berusaha bangkit dari keadaan itu dengan memilih pergi meninggalkan Charlene. Beralih ke Bill dan Melissa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Di sana Bill curhat kalau dirinya mengaku senang dengan kehamilan Melissa. Yang diketahui Bill dan Gail berusaha untuk memiliki keturunan, namun apa daya kondisi Gail tidak memungkinkan untuk hal itu. Lalu setelah sampai mereka pun masuk ke dalam rumah masing-masing. Bill segera mencari keberadaan Gail hingga ke basement dan menemukan bungkus rokok yang disembunyikannya dari Gail. Yang tak lama Gail pulang dari apotek dalam keadaan sedih setelah mengetahui kalau obat itu adalah obat bius. Gail segera menemui Bill di basement dan langsung memarahinya karena ternyata Bill yang telah membuat perut Melissa membesar dengan bantuan obat bius. Dan terjawablah sudah mengapa Melissa tidak mengetahui siapa ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Hal itu karena Melissa tentu saja tidak sadar ketika Bill sedang... sudahlah. Merasa sudah terpojok, akhirnya Bill mengakui perbuatannya dan mengaku mendapatkan obat itu dari lemari barang bukti sebelum dirinya pensiun sebagai polisi. Emosi Gail yang sudah tidak terkendali akhirnya meluapkan semuanya, hingga akhirnya membuat Bill tidak sengaja mendorong Gail terjatuh dari tangga yang membuatnya tewas seketika. Kejadian itu bersamaan dengan Philip yang sengaja datang ke kosannya Melissa dengan tujuan hanya untuk main. Di sana Philip mengatakan kalau dirinya tidak percaya sepenuhnya dengan perkataan Melissa, namun dirinya siap untuk menjadi paman dari bayi yang dikandung Melissa. Selain itu, Philip juga jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kakinya,
yaitu Philip sengaja menabrakkan sepedanya pada sepeda motor yang sedang melintas karena dirinya masih belum bisa move on atas meninggalnya Ronnie. Di tempat lain, Richard dan Charlene yang sudah baikan akhirnya pulang bersama menuju rumah. Namun sesampainya di rumah, Charlene dikejutkan dengan hilangnya mobil lain miliknya di garasi. Dan Charlene sangat yakin kalau mobil itu dibawa oleh Philip. Beralih ke Philip yang telah pamit untuk pulang, akan tetapi Melissa yang berada di dalam kosan mengalami kontraksi. Lantas ia pun berusaha berteriak memanggil Philip yang untungnya Philip mendengar teriakannya. Lalu Philip segera membawa Melissa menuju mobilnya yang berada di depan gerbang. Namun Melissa meminta Philip untuk memanggil Bill dan Gail untuk ikut sebagai walinya. Philip pun kembali untuk memanggil Bill dan juga Gail. Akan tetapi Philip tidak mendapatkan jawaban ketika dirinya mengetuk pintu rumah mereka. Philip mencoba memeriksa area rumah dan melihat Bill sedang meratapi Gail yang telah tewas. Namun keberadaannya diketahui oleh Bill karena Charlene menelpon Philip yang membuat ponselnya berdering. Philip pun segera pergi dari sana untuk mengangkat teleponnya, memberitahukan keberadaannya saat ini. Sayang ponselnya terjatuh bersama dengan keluarnya Bill dengan memegang senjata. Melihat Bill yang dipenuhi dengan darah membuat Philip bergegas kabur dengan masuk ke dalam hutan. Dengan kondisinya saat ini, membuat Philip kesulitan untuk kabur lebih jauh dari Bill yang mengejarnya. Sehingga Philip memilih bersembunyi di balik pohon besar yang sayangnya Bill berhasil menemukannya. Sementara Melissa yang menunggu Philip tidak kunjung datang, memilih untuk menyetir mobilnya sendiri menuju rumah sakit. Lalu malam harinya, Bill menggali tanah di dalam rumahnya untuk mengubur Philip yang pingsan hidup-hidup. Beruntung tak lama terdengar suara ketukan pintu yang menandakan kalau Richard dan Charlene telah sampai. Richard menanyakan keberadaan Philip dan Melissa, namun Bill mengatakan mungkin mereka sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan. Sedangkan dirinya tidak ikut karena sedang menunggu Gail yang pergi belanja untuk makan malam. Namun karena feeling seorang ibu, membuat Charlene merasa Philip berada di dalam rumah itu dengan keadaan bahaya. Ditambah dengan mereka menemukan tongkat dan ponselnya Philip yang terjatuh. Akhirnya mereka pun kembali dan Richard diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Bill, sementara Charlene menunggunya di luar. Richard menyusuri setiap ruangan lalu masuk dalam basement dan dikejutkan dengan melihat keadaan Gail yang telah tewas. Sedangkan Philip yang sedang dikubur tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan berhasil membuat Bill terjatuh. Namun ketika ingin kabur, Bill berhasil menangkapnya dan berusaha menewaskannya. Beruntung Philip berhasil menarik pelatuk senjata yang berada di dekatnya sehingga suara tembakan itu terdengar oleh Richard dan Charlene. Mereka berdua pun bergegas menuju sumber suara berasal dan berhasil menemukan Philip. Bill yang panik segera mengambil senjatanya dan tiba-tiba... Sementara di waktu yang sama Melissa sedang berjuang melahirkan bayinya yang katanya adalah anaknya Ronnie. Lalu scene flashback memperlihatkan penyebab meninggalnya Ronnie, di mana waktu itu Melissa dan Ronnie berangkat menggunakan limo menuju pesta dansa. Mereka berdua berangkat bersama dua orang temannya yaitu Chase dan Stacy. Namun di tengah perjalanan, Ronnie mengeluarkan badannya ke rooftop mobil untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Melihat itu, sang sopir meminta Ronnie kembali masuk ke dalam mobil, tapi tidak didengarkannya. Sehingga sang sopir marah dengan menghadap ke belakang, bersamaan dengan datangnya mobil lain dari arah depan. Kecelakaan pun terjadi dan tidak dapat dihindari, dan Bill adalah polisi yang menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh mereka. Kembali ke masa sekarang di mana Melissa yang telah melahirkan dijenguk oleh Richard, Charlene, dan Philip. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.